A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya dzal jalali wal ikram. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzil li munzalam barakah wa anta khairul munzilin. Rabbi ayyahdini sawasabil innahu min sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzil li munzalam barakah wa anta khairul munzilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan meneruskan tentang kajian kita adalah surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayatnya 107. Al-Baqarah 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Allah kata, tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Jadi sebenarnya hidup kita ini nggak ada yang bisa melindungi kita sesungguhnya, pelindung. Tidak ada juga orang yang bisa nolong kita, yang sungguh-sungguh bisa nolong kita itu kecuali Allah. Allah aja yang bisa nolong kita. Jadi makanya kenapa dianjurkan kita bagaimanapun juga mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah. Makanya di ayat yang 107 ini Allah cuma ngasih tahu, tidakkah kamu tahu, kata Allah. Jawabannya kita emang nggak tahu bahwa Allah itu memiliki apa yang ada di langit dan bumi. Allah itu raja langit dan bumi. Itu tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Gak bisa melindungi, gak bisa nolong. Nah, bagaimana cara Allah menolong kita? Melalui orang juga dia, tapi Allah kirim orang, disuruh oleh Allah nolong kita. Gimana caranya Allah melindungi kita? Melalui orang juga dia. Jadi dia ada orang yang bisa melindungi kita. Jadi itu cara-caranya Allah yang dia melindungi kita, yang dia menolong kita. Makanya di 108 Allah kasih tahu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 108. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufr bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Jadi apa kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul sama kayak Bani Israel dulu? Ya, dulu pernah diuji oleh Allah dengan badai, dengan virus, dengan kodok, katak, belalang, air darah. Mereka mengatakan pada nabinya Firaun, kami akan beriman kepada Allah, tapi doakan Musa kepada Tuhanmu, kalau ini nanti bisa hilang semuanya, kami akan beriman. Tapi dia nipu, enggak beriman dia. Nah, apa kamu akan seperti itu? Barang siapa yang menukar kekafirannya dengan keimanannya, barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Banyak aja orang kadang-kadang dari karena keimanan itu mungkin dulunya dia dari sekolah agama, dulunya dia dari sekolah mungkin madrasah atau pesantren, tapi dia melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah, padahal dia tahu itu ada-ada aja. Makanya sebetulnya tidak ada jaminan orang itu, siapapun juga dia, kalau ingin dijamin itu, itulah orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau dia mau dijamin. Tapi untuk dia misalnya lulusan apanya ya nggak jaminan, karena bisa aja manusia itu nggak mau, tapi setan kan lebih aktif.
Setan itu lebih aktif untuk menggoda kita. Makanya jangan tinggalkan kajian, jangan tinggalkan ketemu sama orang-orang yang baik, karena yang bisa menolong kita itu dari teman-teman kita, sahabat kita yang beriman beramal soleh. Dia bisa nolong kita itu dengan cara itu. Kalau kita ketemu sama orang beriman juga kan, dia nanti kan bicaranya kan harus beriman. Sampai waktu sholat diajak sholat dia mau. Tapi kalau orang yang nggak beriman kan, meskipun dia Islam kan, diajak sholat dia nggak mau sholat. Jadi nggak nyambung. Kayaknya usahakan bersahabat sama orang-orang yang beriman dan beramal soleh supaya kita terikut gitu. Di ayat 109-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah katakan sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Jadi ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil, ya, tapi yang sudah dirubah itu, mereka ingin membalikan kamu kepada kekafiran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Allah katakan kalau kamu ketemu sama orang yang seperti itu, sudah maafkan aja, biarkan aja sampai Allah mendatangkan perkaranya. Jadi kita tetap baik aja meskipun ada orang yang punya niatnya tidak baik sama kita, artinya membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, adapun yang kita mesti istiqomah dalam hidup ini supaya kuat, Allah kasih tahu. Apa Allah kasih tahu? Lihat ini di ayat 110-nya. Ini yang menguatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Dua ini, hablum minallah salat, hablum minannas zakat, itu dua ini, dengan adanya dua ini Allah katakan apa? Allah janji apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu dia akan mendapatkan pahala pada sisinya. Sungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kenapa penting sekali salat hablum minallah? Penting sekali kita zakat itu hablum minannas. Zakat, infak, sedekah itu sangat penting sekali itu. Kalau ada dua ini kita amalkan, nanti insya Allah amal-amal yang lain nanti akan dikabulkan Allah. Tapi kalau kita dua ini nggak bisa dia. Ada orang misalnya sholatnya rajin, ibadatnya rajin, tapi zakatnya nggak bisa. Atau zakat, infak, sedekahnya rajin, nggak sholat, nggak bisa. Mesti dua-duanya. Dua-duanya ini baru yang kuat nantinya. Karena amalan kita itu sebetulnya akan membuat kita juga kuat juga amal kita itu. Nah, adapun orang-orang Nasrani Yahudi itu, mereka itu berangan-angan, tapi angan-angan, sebenarnya bukan. Allah ceritakan angan-angannya dia. Apa angan-angannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana huda aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan, Yahudi dan Nasrani itu berkata sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi Nasrani, kata mereka. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Allah katakan, tunjukkanlah mana buktinya kebenaranmu itu jika kamu adalah benar. Masa orang Yahudi Nasrani aja yang masuk surga? Enggak benar itu. Enggak benar. Tapi Allah katakan yang benar dibantah oleh Allah di ayat surat 2 112-nya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian Allah katakan, Allah bantah. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, siapa saja, Allah nggak lihat. Siapa saja yang menyerahkan diri kepada Allah, sedangkan dia berbuat baik, maka baginya pahala di sisi Allah dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka juga tidak pula bersedih hati. Allah nggak lihat, bukan masalah Yahudi Nasraninya kata Allah, tapi siapa saja orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, dia berbuat baik, di pahala tersedia di sisi Allah. Mereka tidak khawatir, mereka tidak takut. Allah yang menjamin pahalanya. Itu janji Allah itu. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Allah katakan di ayat 113-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Kita lihat Allah ini, Allah kasih tahu ayat ini 113. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Jadi dia nuduh orang Yahudi nuduh orang Nasrani tidak punya pegangan. Dan orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi itu tidak punya satu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca kitab Yahudi, baca kitab Taurat. Nasrani baca kitab Injil, tapi Tauratnya tidak asli, pasti yang sudah dirubah itu. Injil dia baca yang sudah perbaharui mereka. Dan makanya Allah katakan, demikianlah orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka persisikan itu. Padahal sebetulnya Allah katakan, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, siapapun juga, asal dia mengakuin Allah, Muhammad Rasulullah, Islam ya. Yahudi bisa jadi Islam, ada. Nasrani bisa jadi Islam, ada. Selama dia mengakui Allah dan Rasul dan Al-Quran. Nah, Allah katakan nanti di hari kiamat Allah akan adili mereka itu, kata Allah. Kemudian lagi Allah kata tahu 114-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid dan berusaha untuk merobohkannya. Jadi siapa yang lebih aniaya dari orang-orang yang melarang orang nyebut nama Allah di masjid dan berusaha untuk merobohkan masjid itu? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid itu kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapatkan kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Jadi kalau orang satu menghalangi orang nyebut nama Allah di masjid dan ingin menghancurkan masjid itu, Allah bilang yaitu Allah akan hinakan dia di dunia, Allah akan hinakan dia di akhirat nanti. Pasti itu, cepat atau lambat. Ada juga ke dulu di daerah mana tuh, pejabat dia berbuat aniaya kepada orang di masjidnya, akhirnya dia mati seketika. Ada juga itu. Baik, kita lanjutkan ayat 115-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim.
Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi, kata Allah. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Jadi misalnya kita ini, makanya kalau orang misalnya berada di pesawat, menghadap kemana aja sah. Orang di mobil menghadap kemana aja sah. Sebetulnya dia mau menghadap ke barat, menghadap ke timur, dalam kondisi seperti itu, situ ada Allah kok. Nah, cuman kalau kita misalnya bukan dalam keadaan darurat seperti kita di biasa ini, di mana tempat kiblat hadap kiblat, ada ayatnya kan. Cuman dalam kondisi kalau kita itu di perjalanan atau kita nggak tahu, saya pernah itu di Hong Kong, di mana kiblatnya ini, ya udah menghadap kemana aja sah kok, itu sah. Nah, dalam 116-nya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittaqadallahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Mereka orang-orang kafir itu berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan bumi itu adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Ngapain Allah punya anak? Semua apa yang ada di langit dan bumi itu milik Allah kok. Jadi gak usah orang mikir-mikir Allah punya anak, ini punya anak. Enggak, Allah itu gak punya anak kok. Semuanya ini milik Allah semuanya. Kalau dia mau apa-apa juga dia kun fayakun kok. Salah orang mengatakan Allah punya anak itu. Allah gak punya anak. Dia tidak. Makanya kenapa dijelaskan oleh Allah di surat Al-Ikhlas kan, Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Allahu samad, berlindung semuanya. Semua kepada Allah, butuh kepada Allah semua. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak, tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang bisa sama, tidak suatu pun sama dengan Allah itu. Nah, kenapa Allah mesti punya anak, kata Allah di ayat 117-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah katakan, Allah lah pencipta langit dan bumi. Apabila Allah itu menghendaki sesuatu, dia ingin menciptakan sesuatu, cukup dia mengatakan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Jadi nggak usah dia punya orang punya pikiran Allah punya anak, ini punya, enggak, dia nggak punya anak kok. Sama sekali dia nggak punya anak. Milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Baik, kita lihat coba ayat 118-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu juga. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Sebetulnya itu Allah juga itu sudah menjelaskan. Namun Allah menjelaskannya, caranya diturunkanlah kitab Taurat. Ini loh acuan kamu hidup di dunia ini. Turunkan kitab Injil. Ini acuannya kamu di dunia. Injil kalau asli, Taurat kalau asli, isinya dia jauh berbeda dengan Quran. Yang jelas tauhidnya sama. Dan seluruh nabi itu sebetulnya dikirim oleh Allah itu hanya ngasih tahu ini baik, ini buruk, kabar gembira dan kabar buruk. Makanya Allah katakan di 119-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wala tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami utus engkau, hai Muhammad, dengan benar. Jadi diutusnya Muhammad itu dengan benar. Bawa apa? Bawa kebenaran. Bawa kebenaran. Apa kebenaran? Bawa Quran.
Makanya kan 3 kali Allah katakan kami utus Muhammad bawa Quran, agama yang benar. Diutus bawa agama yang benar. Diutus bawa Quran, agama yang benar. Nah, Nabi Muhammad itu dia diutus oleh Allah itu bilhaq dengan kebenaran, basyiran, kabar gembira. Siapa yang beriman pada soleh dapat surga. Dan juga naziron, siapa yang enggak beriman pada soleh, mereka itu masuk neraka. Itu tugasnya para nabi semuanya itu. Basyiron, kabar gembira, naziron, peringatan keras. Dan Allah tidak nanyakan pada kamu tentang orang-orang yang penghuni neraka. Jadi kalau orang sudah dikasih tahu ini kitabnya, ini nabinya, dia nggak mau nyalain siapa coba? Allah itu udah baik benar. Ini nabi kasih tahu nih. Nabi kasih tahu kamu. Kalau kamu baik, kamu surga. Kalau kamu nggak baik, neraka. Kitabnya ini bisa kita baca kok. Nah, cuman kalau dia tidak mau juga, jangan salahkan Allah di hari kiamat nanti. Kita lihat coba 120-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Shadaqallahul azim. Allah kasih tahu, orang Yahudi Nasrani itu tidak akan ridho sebelum kamu ikutin agamanya. Jadi orang Yahudi Nasrani tidak akan ridho sebelum kamu ikutin agamanya. Katakanlah Muhammad, sungguhnya petunjuk Allah itu itulah al-huda Al-Quran. Jadi kalau orang yang ikutin hawa nafsunya sesudah dijelaskan ilmu Allah Al-Quran ini, maka orang itu masih ikutin hawa nafsunya, Allah tidak akan melindungi dia, tidak akan menolong dia. Jadi orang itu tidak ada perlindungan, pertolongan. Kalau dia mengikuti jalan-jalan yang lain. Ya selain jalan Allah Al-Quran kan apa? Jalan hawa nafsu. Jalan dia ingin hidup sendiri dengan keinginan sendiri yang tanpa ada alasan, tanpa clue, tanpa petunjuk. Kalau Quran kan jelas. Nah, maka itu Allah katakan di 121-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, apa kita Taurat, apa Injil, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Sebetulnya kalau orang ngikutin Injil yang asli, yang sebelum dirubah, Taurat yang asli, yang sebelum dirubah, sebetulnya benar mereka itu. Benar, mereka beriman itu. Mereka beriman. Tapi kalau mereka Tauratnya diganti, diambil enaknya saja, Injil juga diambil enaknya saja, ya nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kenapa Allah turunkan Quran ini? Quran ini nggak ada orang yang bisa nambahin, ngurangin, nggak bisa. Dari dulu 14 abad yang lalu sampai sekarang inilah Quran. Rugi kalau orang itu mengingkari kitab Quran, mengingkari Injil, Taurat, tapi yang asli saya bicara. Sebetulnya orang-orang dahulu seperti orang Israel itu diberikan oleh Allah kelebihan, yaitu disebutkan di dalam Al-Quran, diberikan lebih. Jadi orang Bani Israel ini ada yang Nasrani, ada yang Yahudi kan. Nasrani dia ngikutin Taurat, Nasrani ngikutin Nabi Isa, yang ngikutin Nabi Musa Taurat. Kalau yang asli sebetulnya mereka sama dengan Quran. Tapi itulah Injil dia ganti jadi Bible. Taurat dia ganti jadi Talmud. Makanya Allah katakan di ayat yang 122-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anna
faddaltukum 'alal alamin. Hai orang Bani Israel, kata Allah, ingatlah kan nikmat Allah yang Allah berikan pada kamu. Coba kamu ingat nikmat Allah dulu. Kamu itu jadi budak Firaun, coba. Kerja paksa. Nah, ingat nikmat Allah kepada kamu itu. Dan kami lebihkan kamu atas seluruh dunia. Jadi jangan heran kalau orang Israel itu misalnya otaknya lebih, apanya lebih. Jangan heran, memang Allah kasih tahu. Tapi sayang, mereka itu nggak bersyukur aja. 1, 2, 3-nya Allah katakan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah satu hari yang tidak dibalas seseorang itu. Tidak dapat menggantikan seseorang sedikit pun. Jadi seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun juga akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat suatu syafaat kepadanya dan tidak ada pula juga yang bisa nolong dia. Ingat hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti nggak ada orang bisa nolong, ada orang bisa bantu. Ya baik balas baik, buruk balas buruk. Tapi kalau dia buruk, tapi dia bertobat, diampuni Allah semua. Selama dia bertobat. Makanya dalam Al-Quran ini hebatnya itu, tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Itu hebatnya. Tidak ada dosa. Syirik, memang ada orang mengatakan syirik, betul. Tapi kalau syirik itu syirik yang present continuous tense. Yang tetap masih syirik. Udah sholat, udah ibadah, udah umroh, tapi masih sering datang ke dukun. Oke, kita lanjutkan 1:24-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Allah dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sungguh aku menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku juga. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang zalim. Jadi Nabi Ibrahim itu ujian berat dia itu. Berat. Loh, sudah nyembelih anak, coba. Punya anak, sudah tua. Udah punya anak, suruh sembelih anak, coba berat. Ujiannya itu. Kalau kita nggak akan lulus itu. Nah, tapi karena dia diuji Allah, lulus dia, kuat dia. Dia sembelih anaknya, justru anaknya nggak apa-apa, ditambah anak satu lagi. Itu Nabi Ibrahim. Nah, makanya Nabi Ibrahim itu dijadikan imam. Maka itu 125 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war-ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, ruku dan sujud. Jadi Nabi Ibrahim itu kemana nggak hebat, dia imamnya, dia arsiteknya, dia pekerjanya, dia juga cleaning service-nya. Luar biasa itu. Kita nggak ada itu. Kalau orang misalnya ya bangun aja. Imamnya beda, marbotnya beda, cleaning service-nya beda. Kalau dia semuanya itu. Makanya hebat. Nah, Allah suruh bersihkan tempat ini untuk tawaf, untuk orang itikaf, untuk orang ruku, orang sujud. Sampai sekarang. Nah, kita lihat lagi ayat 126-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka. Dan hari kemudian Allah berfirman, Allah yang kafir pun aku beri, kata Allah, kesenangan sementara, kemudian aku paksa menjalani siksa neraka, itulah seburuk tempat kembali. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa agar negeri Makkah itu aman, rezekinya banyak. Nah, itu dia minta buah-buahan, nggak minta batangnya. Makanya buah-buahan dari manapun juga di dunia datang ke Mekah, Madinah, tapi batangnya nggak ada. Jadi buahnya yang dia minta. Ini doa Nabi Ibrahim. Berikanlah rezeki kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Allah bilang enggak. Orang kafir juga dikasih, tapi sementara. Sementara kalau orang kafir dikasih di dunia sebentar, kemudian nanti kami paksa dia menjalani hukuman masuk neraka yang selama-lamanya. Masya Allah, serem. Serem. Dan kita lihat pada Ibrahim ini, apa namanya, 227-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismaila rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita lihat ini Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim itu membangun, meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, berdua dia. Jadi dia membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan dia berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dia bangun Ka'bah berdua ini. Luar biasa. Yang sampai saat ini, ya kita kalau kita tawaf, kita sa'i, kita naik haji, yaitu di tempat itu. Luar biasa. Ujiannya Nabi Ibrahim itu berat, tapi dia mendapatkan hadiah dari Allah juga hebat juga. Jadi diuji, makanya orang kalau ujiannya berat itu pasti balasannya juga berat. Nah, Ibrahim kan diuji kan, sembelih anak itu yang paling berat bagi dia. Tapi apa, dikasih Allah anak, dan diberikan oleh Allah lagi apa, 2 anaknya Nabi semua, cucunya Nabi, cicitnya pun Nabi. Itu Nabi Ibrahim. Dianya Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi. Ya anaknya kan Ismail sama Ishak. Cucunya siapa? Yakub. Ishak punya anak Yakub. Cicitnya siapa? Yusuf. Nah, yang paling hebat itu apa? Doanya Nabi Ibrahim ini. Ini boleh kita baca doa ini untuk anak kita ya. Untuk anak kita boleh ini. Ini 128, 129 ini doa. Bagus doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara tempat ibadat haji kami. Terimalah taubat kami, sungguh Engkau yang Maha menerima taubat. Jadi kita doakan kami berdua, suami istri, dan juga anak cucu kami, umat yang menyerahkan diri kepadamu. Ajarkan kepada kami cara ibadah dan haji kami, manasik kami, terimalah taubat kami, Kau Maha menerima taubat. Jadi kita doakan anak cucu juga. Dan Nabi Ibrahim juga mendoakan lagi, kita lihat lagi coba di 129-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah mereka seorang utusan Engkau yang membacakan kepada anak cucu kami ayat-ayat-Mu,
mengajarkan kepada mereka kitab yang benar, dan mengajarkan kepada mereka ilmu al-hikmah, dan mensucikan mereka. Sungguhnya Engkau maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi kita minta supaya anak cucu kita nanti ada orang yang ngajari dia ilmu yang benar, kitab yang benar, hikmah yang benar, kepada jalan yang lurus, jalan membawa kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Nah, tapi ada juga orang yang ada yang benci kepada Nabi Ibrahim, ada yang benci kepada Nabi Ibrahim. Siapa? Lihat ayat selanjutnya 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala lahu rabbuhu wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Barang siapa yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sungguh kami telah memilihnya Ibrahim itu di dunia, dan juga memilihnya juga di akhirat. Dan Nabi Ibrahim termasuk benar-benar orang yang soleh. Jadi Ibrahim itu orang yang soleh sekali itu. Ujiannya berat, tapi lulus. Nah, makanya sebetulnya Allah berfirman ketika Allah berfirman di ayat 131-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, tunduklah, patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh pada Tuhan semesta alam. Jadi kita juga sami'na wa ata'na. Kalau perintah Allah yang ada di Quran ini kan sami'na wa ata'na. Dan Ibrahim juga mewasiatkan kepada anak cucu keturunannya. Coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banih wa yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lihat lagi bahwa dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan ini kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim menasihatkan pada anak cucunya, wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih agama ini agamamu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Jadi dia ingatkan kepada anak cucunya, agama Islam inilah agama yang benar untuk anak cucu keturunanku. Makanya sampai sekarang kan ajaran Nabi Ibrahim yang kita ikutin ada dua, umroh dan kedua itu kita nyembelih binatang, apa namanya, korban. Dua itu ajaran dari Nabi Ibrahim itu. Korban, belajar kita berkorban. Insya Allah kalau kita belajar berkorban itu, kita nantinya menjadi orang yang senang berkorban yang lain juga untuk kepentingan masyarakat. Maka itu kita lihat 132-3-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a idza hadara Yaqubal maut إذا قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Nah, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Yakub itu berarti cucunya Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, jadi cucu Nabi Ibrahim. Yakub pun ngikutin dia. Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku nanti? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Tuhan yang Maha Esa, kami hanya tunduk kepadanya. Jadi Yakub pun mengajarkan kepada anak cucu kita. Kita pun juga mengajarkan kepada anak cucu kita, sembahlah Allah, jangan nyembah yang lain. Mudah-mudahan
dengan kita membaca surat Al-Baqarah ini dari ayat tadi sampai yang terakhir ini adalah sampai 134 ya, 134. Insyaallah ya 132 ya. 134 ya, 133 ya. Insyaallah sampai 133. Mudah-mudahan Allah berikan berkah rahmat kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.